Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat mahasiswa, mahasiswa. Wow. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Egi Lukman Hakim dari semester 5 Prodi Sistem Informasi. Kali ini kita kedatangan tamu spesial yang dimana sesuai dengan tema kita kali ini, yaitu cerita di balik layar media kampus. Kita kedatangan tamu spesial yaitu Ketua Umum Media Kampus Timik Jabar tahun 2022-2023, yaitu Kang Rifki Rifatul Aziz. Sebelum kita masuk ke pembahasan, mari kita kenalan dulu dengan tamu kita kali ini. Mungkin bisa perkenalan dulu Pak Ketua. Baik teman-teman, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Rifki Rifatul Aziz dari Prodi Teknik Informatika semester 5. Alhamdulillah, saya dipercayai oleh teman-teman dari Media Kampus sebagai Ketua Umum dari Media Kampus periode 2022 dan periode 2023. Nah, berhubung sekarang tepat nih kita ketemu dengan Kang Rifki sebagai Ketua Umum dari Media Kampus. Dan sekarang juga kita udah ada mahasiswa baru yang memang mungkin belum mengenal apa sih Media Kampus. Mungkin masih banyak pertanyaan seperti itu dari adik tingkat kita. Mungkin dari Kang Rifki sendiri bisa untuk menjelaskan apa sih Media Kampus itu. Oke, sebelumnya kita garis bawahi terlebih dahulu ya nama Media Kampus. Yang namanya juga media kan segala bentuk publikasi termasuk media. Dan ini Media Kampus ini berarti medianya dari kampus Timik Jabar. Itu secara singkatnya ya. Kalau untuk secara detailnya, Media Kampus ini merupakan unit kegiatan mahasiswa atau UKM, bisa juga disebut juga dengan UKM, yang bertujuan untuk mewadahi semua mahasiswa dari Timik Jabar yang memiliki potensi di bidang media sosial dan juga publikasi. Dan juga Media Kampus itu terikat secara organisasi terhadap kampus yang berada di bawah naungan Badan Eksekutif Mahasiswa. Nah, mungkin barusan kan disebutin tuh bahwa Media Kampus sendiri kan menampung mahasiswa yang memiliki kemampuan di bidang yang berbasis media gitulah ya. Ya betul. Nah, gimana sih kalau misalkan mahasiswanya itu memang belum ada pengalaman sama sekali terkait media-media seperti ini, mungkin seperti editing, kamera dan lain-lain, apakah masih boleh tuh masuk Media Kampus atau gimana? Jawabannya sangat boleh sekali ya. Jadi untuk teman-teman semua yang belum memiliki basic di bidang media, bahkan yang belum sama sekali atau mungkin di jurusan SMK-nya bukan jurusan media ya, itu sangat-sangat boleh sekali. Yang terpenting adalah keinginan dia untuk mengikuti atau untuk masuk ke Media Kampus. Dikarenakan juga di Media Kampus pun ada pelatihan-pelatihan terhadap apa ya sih dia itu mau masuk kemana nanti pada saat dia udah memasukin Media Kampus dan masuk ke divisi tertentu, nanti di divisi tersebut akan mengadakan pelatihan-pelatihan. Jadi sangat-sangat diperbolehkan untuk teman-teman yang belum mempunyai dan juga belum sama sekali mempunyai basic di bidang media. Nah, tapi kan setahu saya nih ya, alhamdulillah mungkin saya sebagai staf dari Kang Rifki sendiri, waktu itu kan kita mengadakan yang namanya wawancara seleksi kayak gitu kan. Nah, kalau misalkan anak-anak yang mau masuk ke Media Kampus mungkin di tahun berikutnya, nah itu diseleksi kayak gimana? Kan kita gak punya kemampuan tuh. Terus apa yang diseleksi dari kita kalau misalkan kita gak punya kemampuan itu? Nah jadi begini, pada saat sesi wawancara teman-teman semester 3 berarti ya kalau sekarang, sebelum mengadakan wawancara kita sebagai kepengurus itu berdiskusi terlebih dahulu dikarenakan jumlah pendaftar yang masuk ke UKM Media Kampus itu sangat banyak sekali. Itu sangat melebihi kapasitas dari keanggotaan Media Kampus tersebut. Makanya dari kita sebagai pengurus sepakat untuk mengadakan seleksi terhadap anggota yang ingin memasuki Media Kampus. Terkhusus kita mengadakan seleksinya itu yang udah mempunyai basic. Dikarenakan tadi juga kenapa diadakan seleksi, dikarenakan sudah melebihi kapasitas keanggotaan dari UKM Media Kampus itu sendiri. Mungkin tujuannya untuk memfilter lah ya. Nah, seperti itu. Kan ada beberapa yang memang
ya bisa dikatakan mau karena mau dan mau karena ikut-ikut pasti ada lah ya Kang ya, masalah seperti itu. Nah, barusan kan kita udah berbicara apa sih media kampus, terus masuknya tuh kayak gimana, apakah kita harus punya skill atau enggak. Nah, sebelum masuk ke sana juga pasti dari teman-teman kita tuh nanya nih, benefitnya kita masuk MK tuh apa sih? Oke. Untuk benefit masuk media kampus nih, untuk benefit masuk media kampus, tentunya teman-teman pada saat masuk ke media kampus otomatis teman-teman itu mengikuti kegiatan-kegiatan media kampus yang berbau-bau media, baik itu fotografer, baik itu videografer dan juga desain. Otomatis bakat teman-teman pada saat memasuki UKM media kampus itu terasah. Pada saat teman-teman sudah menyelesaikan keanggotaan ataupun kepengurusan media kampus, teman-teman itu bakalan mendapat sebuah skill yang selain yang teman-teman dapat di jurusan teman-teman sendiri. Seperti itu. Itu masalah benefit. Nah, tadi kan udah dijawab tuh benefit apa ya? Mungkin itu mah benefit untuk diri sendiri yang emang ranahnya masih di kampus atau skill sendiri mungkin. Nah, di samping itu kan pasti ada benefit. Kita kan sekarang ada di bidang teknologi nih. Si skillnya tuh contohnya mungkin ada blog, ada juga bikin video kan. Nah, skill-skill kayak gitu kan apakah itu nantinya bakal kepake ke dunia kerja dan apakah emang bakal terasa tuh kita dengan kita masuk ke MK? Ya, pada saat teman-teman memasuki media kampus, otomatis teman-teman bakalan diasah terus-menerus terkait baik itu video, baik itu foto dan juga desain, oke? Dan skill itu pun akan teman-teman dapatkan dan juga sangat dibutuhkan sekali di dunia kerja. Jadi pada saat teman-teman sudah beres dari kepengurusan media kampus, teman-teman itu bakalan mempunyai skill tambahan, yaitu mengenai skill media atau skill mengenai media sosial yang bergerak di media sosial seperti itu, selain yang teman-teman dapatkan di jurusan masing-masing, yaitu jurusan perkodingan lah. Dan ya, juga untuk skill media yang tadi itu bakalan dibutuhin juga di dunia pekerjaan. Contohnya ada alumni dari kepengurusan media kampus, kepengurusan, dan beliau pun sekaligus ketua media kampus. Pada saat beliau menyelesaikan studi di kampus Teknik Jabar, sekarang beliau pun bekerja di bidang media, yaitu di bidang konten kreator, sebagai konten kreator di suatu perusahaan. Seperti itu. Jadi untuk teman-teman yang jurusan teknik informatika dan juga sistem informasi, teman-teman itu tidak dipastikan bekerja itu toh pada itu saja, karena di dunia pekerjaan pun masih banyak job-job yang membutuhkan, contohnya kita di bidang media. Oke, contohnya saja saya sekarang bekerja di freelance karena banyak juga yang membutuhkan desain seperti desain baju, desain banner. Jadi untuk teman-teman masuk ke media kampus itu dan akan mendapatkan skill itu sangat dibutuhkan di dunia kerja. Oke. Nah, itu kan kalau untuk skill sebenarnya pasti bakal agak tergantung orangnya juga harusnya. Karena kan yang namanya yang kayak gitu tergantung kita usahanya kayak gimana, terus keaktifan kita sama relasinya kayak gimana. Ya kalau itu kembali ke diri masing-masing juga lah ya. Nggak bisa dipatok dengan kalian masuk MK, kalian fix dapat itu gitu. Kayaknya nggak bisa kalau misalkan kayak gitu. Nah, mungkin tadi kan kita udah ngebahas tuh MK tuh apa, terus masuknya gimana dan lain-lain tuh udah dibahas. Nah, gimana kalau kita nyorot nih, kan teman-teman semua yang bukan bagian dari media kampus kan nggak tahu tuh. Contohnya kita bikin video itu kayak gimana prosesnya, terus emangnya siapa aja sih yang bikin gitu. Nah, mungkin bisa dipersingkat kayak di media kampus tuh ada divisi apa aja sih? Oke. Untuk di media kampus sendiri
untuk periode sekarang ya, terdapat 3 divisi. Yang pertama ada divisi kepenulisan, yang kedua ada divisi desain, dan yang ketiga ada divisi visual. Oke, yang kita bahas dulu yang mengenai divisi kepenulisan. Divisi kepenulisan itu merupakan divisi yang bergerak di bidang kepenulisan. Jadi maksud kepenulisan di sini, contoh di media kampus itu ada blog, ada sebuah blog ya, di mana kegiatan-kegiatan kampus ataupun baik itu Mabim ataupun Disnatalis itu dibuatkan blog, itu dipegangnya itu atau dikerjakannya itu sama divisi kepenulisan. Dan juga divisi kepenulisan ini merupakan divisi bisa disebut divisi induk dari 2 divisi desain dan divisi visual. Karena di divisi visual, di divisi kepenulisan ini ada program kerja yaitu membuat kalender konten. Jadi si kalender konten ini merupakan cikal bakal dari pembuatan konten yang akan dibuat oleh divisi desain dan juga divisi visual. Itu divisi kepenulisan. Lalu ada divisi desain. Seperti biasa divisi desain bergerak di bidang perdesainan. Dapat teman-teman lihat di IG Media Kampus, postingan-postingan yang ada di Media Kampus semuanya itu yang berbentuk desain itu hasil karya teman-teman dari divisi desain. Itu kalau untuk divisi desain lebih ke divisi perdesainan atau pembuatan perdesainan. Itu lebih ke kayak buat feed IG gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman silahkan cek di akun Media Kampus. Banyak desain-desain yang itu sih merupakan kreativitas dari anak-anak divisi desain. Boleh. Nah, itu apa? Kan itu ada 3 tuh, ada 3 divisi. Berarti yang pertama kan itu ada visual, ada kepenulisan, ada desain juga. Tuh, terus tadi itu disebutin bahwa si divisi kepenulisan tuh berada di divisi induk. Ya. Divisi itu karena ngebikin kalender konten. Betul. Nah, kalau kalender konten itu sendiri tuh emang real dibuat sama divisi kepenulisan atau emang anak-anak dari divisi lain juga boleh aja tuh ngisi gitu. Nah, untuk itu begini, di program kerja pembuatan kalender konten yang mendominasi adalah divisi kepenulisan. Akan tetapi di divisi kepenulisan pun menerima requestan dari divisi-divisi yang lain. Semisal dari divisi visual. Divisi visual itu mau request nih, mau bikin konten terus mengenai tips and tricks bla bla bla. Seperti itu ya. Itu bisa di request diajuin sama divisi kepenulisan buat dimasukin ke dalam blog, bukan ke dalam blog, maksudnya buat dimasukin ke kalender konten. Sangat-sangat jadi ada requestan kalender konten seperti itu. Berarti agak kalau yang di divisi kepenulisan tuh agak lumayan capek berarti ya? Ya. Karena kan bikin blog juga kan, bikin apa? Sama bikin kalender konten tuh. Nah, terkait itu kalau kita ngebahas divisi kepenulisan aja mungkin seakan kita ngelupain divisi yang lain nih. Ya. Kita bahas dulu divisi yang lain. Kalau misalkan divisi visual nih, divisi visual kan berarti nunggu kalender konten dulu jadi kan. Oke. Nah, pas nanti pembuatannya itu kalau misalkan temanya nggak sesuai nih, kalau misalkan kata si ketuanya tuh, ketua divisinya gak mau, kok ini gak cocok sih temanya, itu gimana? Oke. Kalau terkait semisal kalender konten yang udah jadi dari divisi kepenulisan berarti ya otomatis di-share nih ke tiap-tiap divisinya. Dari divisi kepenulisan atau dari divisi visual yang barusan ya, dari divisi visual itu kurang serak nih misalkan gitu, boleh tuh didiskusiin lagi. Semisal dari divisi visual sendiri maunya kayak gimana. Tapi untuk kalender konten itu cuman garis besar konten aja. Misal ada kreativitas tambahan dari divisi-divisi yang lain, boleh diskusiin ke bidang kepenulisan. Barusan kan kita ngebicarain itu terkait boleh gak sih kalau misalkan dasar kita ngobrol ke divisi kepenulisan gitu kan ya. Nah, kalau ngebahas visual mungkin kayak bikin video-video itu kayak video yang ada di Reels, mungkin yang di YouTube ya, betul. Nah, kalau untuk divisi desain kan ya paling kita bikin buat yang di feed IG kan ya.
Nah di samping itu ada gak sih kerjaan lain yang emang udah mulai ada ataupun ada cikal bakalnya gitu ini di divisi desain? Nah, boleh tuh. Jadi untuk divisi desain, emang mereka tuh memprioritaskan lebih ke bikin feed-feed yang ada di Instagram Media Kampus sendiri. Akan tetapi, semisal ada job, lebih ke pekerjaan ya, yang dimintai baik itu dari luar maupun dari dalam juga Media Kampus juga. Semisal ada job-job yang ingin dibuatkan sebuah desain, baik itu poster, bikin desain kemasan dan juga desain baju dan apapun itu yang berkaitan dengan divisi desain, kita tuh menerima job-job atau job freelance dari siapapun itu yang membutuhkan jasa desain. Jadi itu mah lebih ke pekerjaan sampingan ya, tapi untuk pekerjaan wajibnya itu tadi yaitu pembuatan dari feed IG Media Kampus sendiri. Kalau di feed kan mungkin saya sendiri juga mengetahui kayak bikin feed di hari-hari besar ataupun tips kayak gitu. Begitupun divisi visual biasanya kayak gitu kan. Nah, ya seperti itu. Mungkin untuk freelance sejauh ini apakah cuman baru ada di divisi desain atau buat yang lain itu gimana? Atau belum ada? Kalau untuk sekarang hanya mungkin untuk sementara masih fokus ke divisi desain terlebih dahulu, dan untuk divisi lain belum ada. Insya Allah, dan untuk tahun depan atau dari kepengurusan yang akan datang mungkin boleh tuh dijadiin referensi buat divisi visual pun menerima jasa pembuatan konten gitu, konten kreator boleh tuh. Dan untuk sekarang kebetulan hanya divisi desain aja gitu yang baru membuka atau menerima jasa pembuatan desain. Oke, ya udah. Mungkin untuk pembahasan kayak gitu ya mah dimulai dari tadi perkenalan Media Kampus, cara masuk sampai ada divisi apa aja. Mungkin untuk teman-teman yang pengen tahu detailnya itu kayak gimana, mungkin bisa langsung chat admin di IG ataupun langsung ngobrol sama Kang Rifki kalau misalkan ketemu di kampus. Nah, silakan untuk detail lebih lanjutnya itu kayak gimana ya. Mungkin bisa ngobrol lah ya Kang itu mah. Ya, silakan. Nah, kita kan sekarang temanya tuh cerita di balik layar. Berarti apa sih yang terjadi di belakangnya si Media Kampus ini gitu? Ada gak sih selama menjabat di periode 2022-2023 ini keluh kesah mungkin terhadap staff dari Paketum sendiri ataupun ada yang mau disampaikan gitu untuk ya teman-teman cerita keluh kesahnya lah. Oke. Kalau untuk pengalaman ini lebih ke pengalaman mungkin ya, pengalaman selama saya menjabat sebagai ketua Media Kampus. Yang namanya organisasi pasti ada lah ya lika-liku perjalanannya gitu ya, baik itu yang manisnya begitu, yang pahitnya kayak gitu pasti. Ya mungkin untuk terkait pengalaman selama saya menjabat dan untuk tantangannya, lebih ke tantangan, dan mungkin dari semua organisasi itu sama ya, tantangannya itu ya itu perbedaan pendapat, perbedaan opini kayak gitu. Tetapi dari situ kita sebagai pengurus kita tuh harus mengambil jalan tengah atau solusinya nih, kita rundingin aja ini bagusnya gimana. Jadi saya pun sebagai ketua tidak semena-mena sebagai ketua membuat sebuah kebijakan yang teman-teman yang lain pun tidak setuju gitu. Kita juga ngobrol dulu. Nah, gitu ya. itu koordinasi lagi lah ya. Mungkin untuk pengalaman selama itu ya itu perbedaan opini gitu. Barusan udah disampaikan tuh kalau kesah mungkin sebagai ketua dan emang sekarang juga udah di akhir periode kepengurusan dan mungkin ada pergantian kepengurusan baru berarti. Nah dari Kang Rifki sendiri sebagai ketua mungkin apa sih ada harapan gitu buat anak-anak terkait pengennya Media Kampus nantinya tuh kayak gimana? Terus ya ada yang mau disampaikan gak sih buat anak-anak penerus kita nanti? Oke. Mungkin dari saya ataupun dari mewakili kepengurusan Media Kampus periode 2022 dan 2023. Dan kebetulan kita pun beberapa bulan lagi ya akan lengser ya, akan mengganti kepengurusan yang baru gitu ya, pengertian kepengurusan.
dari saya untuk teman-teman nitip media kampus, silakan teman-teman kembangkan lagi. Apapun yang jadi kekurangan dari kepengurusan kita, silakan teman-teman evaluasi. Teman-teman ambil yang bagusnya dan buang yang jeleknya gitu. Dan juga teman-teman silakan siapapun nanti yang dipilih jadi pengurus inti, baik itu ketua umum dan ketua divisi, saya harap teman-teman bisa bertanggung jawab dan juga teman-teman bisa memajukan media kampus. Aduh, gak kerasa kan kita udah 1 tahun ngejabat juga. Iya. Mungkin dari Kang Rifki ada rencana buat 2 periode gak sih? Untuk 2 periode sih belum ada mungkin ya. Jadi silakan aja teman-teman untuk mempersiapkan diri ya, untuk siapapun nanti yang ditunjuk ataupun yang terpilih dari teman-teman yang lain, yang dipercaya oleh teman-teman yang lain, dipersiapkan lah seperti itu ya. Kalau untuk menyambut 2 periode lah Ya takutnya kan dari Kang Rifki mungkin ada ide, saya pengen naik lagi, saya pengen ngebawa lagi nama media kampus buat periode selanjutnya gitu ya. Bisa jadi kan Kang? bisa jadi sih. Nah, mungkin untuk perbincangan kali ini mungkin nggak terlalu banyak sebenarnya yang pengen saya sampaikan. Mungkin yang saya simpulkan dari perbincangan kita tadi itu kayak pertama, yang masuk media kampus tuh sekalipun kita gak punya skill, minimal kita punya keinginan gitu, punya keinginan untuk mencoba. Terkait tadi juga ada wawancara kan ya, ada wawancara tersebut mungkin bisa dijadikan motivasi untuk ya difilter juga sih sama kepengurusannya. Tapi itu tergantung kepengurusan tahun mendatang ya Kang ya. Untuk yang itu. Nah mungkin barusan dari Kang Rifki itu udah menyampaikan terkait pesan Kang Rifki untuk pengurus di periode selanjutnya. Nah mungkin itu juga sebagai penutup dari pertanyaan saya sebelumnya, dan mungkin yang saya simpulkan juga masuk media kampus tidak perlu memiliki banyak kemampuan dan pengalaman di bidang media, dan mungkin dengan keinginan pun mungkin bisa masuk ke media kampus sendiri. Dan kembali lagi ke kepengurusan selanjutnya itu bagaimana prosesnya nanti, dan mungkin itu waktu di kepengurusan kita memang ada wawancara gitu ya Kang ya. Mungkin terima kasih kepada Kang Rifki yang sudah hadir di acara podcast media kampus kali ini sebagai narasumber, dan terima kasih juga udah menjawab pertanyaan yang mungkin saya sampaikan. Kalau misalkan ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf mungkin untuk kata-kata yang ya takutnya agak menyinggung mungkin. Saya mohon maaf. Dan mungkin terima kasih kepada yang sudah menonton podcast Media Kampus episode 2 kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye.